Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang sekali bisa memandu Anda di program Dialog Fajar. Insya Allah sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah sholat sunnah Idul Adha. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda pun yang juga mungkin pagi hari ini di jam 5 ini sedang perjalanan ya, menuju ke masjid, ke lapangan untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha juga dilancarkan perjalanannya, tidak ada yang tertinggal keluarganya. Biasanya ibunya ini masih terlalu repot gitu, akhirnya ketinggalan rombongannya. Sambil kita pagi hari ini mendengarkan Dialog Fajar bersama Ustadz Umar Jaini kawan, dari pimpinan pesantren Al-Quran Huruf Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, segar bugar. Alhamdulillah, sudah tidak puasa kan ya Ustadz ya begini ya? Ya Allah, sudah sudah haram Mbak Ayu Ayu ya. Betul. Udah nggak boleh ya. Terima kasih ya Ustadz Umar sudah menyempatkan untuk mampir sebentar ke Suara Surabaya untuk memberikan kajian, karena kan kalau Idul Kurban itu atau Idul Adha itu setahun sekali ya Ustadz ya. Tapi bagaimana ya Ustadz Umar kita ini bisa mengimplementasikan arti kata kurban itu supaya tidak hanya setahun sekali gitu Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, bersyukur sekali hari ini kita bisa serentak bersama-sama seluruh kaum muslimin sedunia untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah dengan melaksanakan ibadah Idul Kurban, Idul Adha, atau juga disebut dengan Hari Raya Haji di tahun 1446 Hijriah ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka kawan, agar supaya kenikmatan ini tidak hanya sekedar seremonial dan bahkan capek loh Mbak Ayu ya. Idul Kurban ini senang tapi ada capeknya. Ya karena di sana yang haji juga dengan berbagai macam aktivitasnya itu memerlukan energi yang luar biasa. Yang sekarang mereka sudah mulai ini ya, di Arafah sudah ya. Sedemikian rupa memerlukan energi, kekuatan harus himpun untuk amalan ibadah berikutnya. Masih ada lempar jumroh dan itu perlu kekuatan fisik juga dan yang lain-lain. Nah, sekali lagi ini adalah nikmat yang luar biasa. Di samping ada ibadah-ibadah kepada Allah secara langsung, juga ada ibadah-ibadah yang oleh Allah untuk ada hubungan dengan manusia, yaitu berkurban dengan menyembelih hewan. Nah, yang terpenting kawan, bahwa Idul Adha ini ada rangkaian historisnya, sejarahnya, dengan manusia agung yang telah dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini. Jadi planet muka bumi ini pernah ada seorang hamba manusia yang luar biasa, yang tepatnya sekitar 5.800 tahun silam. Orang ini atau hamba Allah ini dikirim oleh Allah di muka bumi yang disebut dengan namanya di Al-Quran, yaitu Ibrahim. Yang nama ini akan terus selalu disebut berdampingan dengan nama Muhammad.
Karena ketika kita bersolawat, sholat tahiyat akhir itu selalu bersandingan. Jadi adalah manusia-manusia agung ini. Jadi kegiatan atau amal ibadah Idul Kurban ini ada rangkaian sejarahnya dan ada rangkaian syariatnya dari Nabi Ibrahim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim oleh Allah diberikan gelar yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Nah, betapa kawan orang yang dikasihi oleh Allah. Tentu kita rindu sebagai hamba manusia ini juga kepingin disayang, dikasih oleh zat yang mengatur alam raya ini. Nah, maka supaya kita bisa lebih mendalami lagi, lebih bisa merenungkan dan mengimplementasikan Idul Kurban, Idul Adha ini, maka sangat penting kita untuk terus mempelajari, belajar dari perjalanan sejarah Nabi Ibrahim ini, dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa, kata Nabi, kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang ini cerita ini sudah sering kita sampaikan ya. Dan hampir semua para ustadz menyampaikan. Tapi nggak apa-apa diulang-ulang lagi supaya kita bangkit lagi semangatnya. Kisah tentang apa atau cerita yang kata Nabi bahwa nanti manusia setelah berakhirnya alam raya ini akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar yang di sana tidak ada pepohonan, tidak ada gedung-gedung Bayu yang megah-megah seperti sekarang ini, sudah nggak ada semuanya. Yang ada tinggal teriknya matahari. Di sanalah manusia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang dengan panas terik matahari. Kata Nabi, kelak di antara bermiliar-miliar manusia itu ada hamba Allah yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu akan diberikan pakaian, Mbak Ayu. Ya Allah. Ketika yang lain telanjang dengan ketakutan, menanti giliran kemana nasibnya, apakah ke neraka atau ke surga. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Ibrahim telah disematkan oleh Allah dengan pakaian yang sangat indah. Nah, yang patut kita renungkan kawan, kira-kira dengan antrian bermiliar-miliar manusia itu dalam keadaan ketakutan, kira-kira kita nanti akan kebagian pakaian yang keberapa, Mbak Ayu? Kalau sekarang pakaian kita ini bertumpuk-tumpuk di lemari kita, tinggal pilih, itu pun kadang ada sekian, ini nggak cocok, ganti lagi ini nggak cocok. 1 jam sendiri Mbak Ayu untuk pilih-pilih apa namanya, jilbabnya yang mana, pakaian yang bajunya yang mana, yang matching atau enggak, macam-macam lah ya, untuk matching dengan ininya, dan tidak sampai sekian jam waktu kita kadang habis di depan almari kita untuk mematchingkan pakaian kita ini. Sementara kawan, nanti pakaian itu semua musnah, tidak ada, tidak akan kita kenakan. Nah, maka yang harus kita renungkan adalah kira-kira kita nanti mendapatkan giliran yang keberapa untuk mengenakan pakaian itu. Doa kita sih mudah-mudahan nggak lama Mbak Yu ya. Jadi setelah para nabi, kemudian para syuhada, para wali, para ulama, mudah-mudahan segera kita mendapatkannya ya. Masya Allah kawan. Tapi semua itu cepat atau lambat kita mendapatkan giliran mengenakan pakaian itu tergantung amal kita di dunia ini.
Kalau amal kita baik, maka insya Allah akan semakin cepat kita akan mendapatkan kepastian tempatnya dan kepastian mendapatkan giliran pakaian itu. Tapi kalau ketika kita di dunia ini, amal kita tidak kita hiraukan, tidak pernah kita pikirkan, nah tentu ya akan semakin lama nanti ketika di akhirat itu. Nah kawan, Idul Adha atau Idul Kurban ini ditandai kan dengan apa tadi Mbak Ayu? Menyembelih ternak, ya. Hewan ternak. Nah ini sekali lagi merupakan syariat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang maknanya tentu saja kita diberikan pelajaran oleh Allah untuk senang berbagi Mbak Ayu. Senang berbagi, ya kalau kurban itu kan 1 tahun sekali kata Mbak Ayu tadi kan ya. Betul. Tapi sifat-sifat atau nilai-nilai pengorbanan itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saling menolong, membantu, terlebih dalam situasi seperti sekarang ini. Kalau kita baca media-media bagaimana ekonomi makro, ekonomi mikro, bagaimana kabar-kabarnya banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK, kemudian pendapatan masyarakat menurun, daya beli menurun, kemudian dampaknya ya bermacam-macam lah. Ini Masya Allah. Perlu sekali nilai-nilai Idul Kurban ini kita bangkitkan untuk saling menolong, untuk saling membantu di antara sesama umat manusia di muka bumi ini. Nah kawan, sekali lagi bahwa kurban 1 kali dalam 1 tahun dengan menyembelih hewan ternak itu, tetapi nilai-nilainya, maknanya, pengorbanan itu mesti harus kita lakukan dalam keseharian kita kehidupan ini. Dan bahkan Mbak Ayu, ternyata dalam tinjauan psikologi, orang yang senang memberi itu ada kebahagiaan tersendiri. Jadi di otak kita itu ada apa ya? Ada sel itu ketika kita memberi itu di otak itu ada respon yang menjadi bahagia. Jadi ternyata Allah mengajarkan kepada kita di samping manfaat secara langsung kepada orang lain, tapi pada diri kita sendiri itu ternyata juga membawa dampak psikologis yang luar biasa. Ya tadi itu. Jadi ada rasa senang, rasa gembira. Nah, ketika rasa gembira, senang itu masuk pada diri tubuh manusia, maka tentu akan membuat imun seseorang itu. Imun dalam hal kesehatannya, kemudian juga imun dalam hal yang lain-lain. Nah, penting sekali menjaga kesehatan kita ini dari sisi ternyata memberi, berderma itu bisa memunculkan rasa bahagia, dan rasa bahagia itu bisa memberikan dampak kesehatan bagi tubuh manusia. Itu secara hakikinya. Kemudian di secara psikologis yang lain, secara batiniah, itu Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kurban itu simbol Mbak Ayu. Simbol menyembelih ternak itu simbol. Tetapi makna yang paling dalam sesungguhnya, bagaimana kita bisa menghilangkan sifat-sifat kehewanan yang mungkin masih muncul pada benak kita ini. Kembali kawan, mungkin sudah sering kita ingatkan, saling ingat-ingatkan, tapi yang namanya sifat-sifat hewan itu hampir terus muncul setiap saat. Maka perlu kita dengan momentum Idul Kurban ini kita ingat kembali, oh iya ya, dalam diri saya masih menempel sifat-sifat kehewanan. Apa itu sifat-sifat kehewanan? Ya, suka mengumbar hawa nafsu. Hawa nafsunya
mana yang halal, mana yang tidak boleh, mana yang maksiat. Semuanya diterjang dengan hawa nafsunya. Mau menang sendiri, itu sifat-sifat kehewanan. Mana hewan mau berkompromi? Hampir semuanya kalau kita lihat itu ya, hewan itu saling menang sendiri. Ya, betul. Serakah, tidak mau berbagi, mengambil barang yang bukan haknya. Nah, ini kita implementasikan. Kira-kira kalau kita berada di satu lembaga, apakah di kantor swasta, di kantor pemerintahan, apakah muncul kadang-kadang sifat serakah kita ini? Sehingga walaupun bukan barang kita, bukan hak milik kita, kadang-kadang kita ingin memiliki dan bahkan ya bahasa kasarnya mengambil barang yang bukan haknya lah Mbak Ayu ya. Apalagi itu tadi ada di lembaga pemerintahan atau lembaga swasta. Ini sering masih terjadi, yaitu sifat serakah, yang bahasa sekarang ya korupsi itulah Mbak Ayu ya, yang bukan haknya, apalagi ini adalah milik negara berarti milik masyarakat, seluruh penduduk berarti itu luar biasa kejahatannya, nafsunya itu. Yang kuat memangsa yang lemah. Nah, inilah sifat-sifat kebinatangan. Di mana saja, apakah di kantor, merasa menjadi pimpinan kuat, kemudian menekan yang lainnya. Kemudian ketika mungkin ya kalau kita sering mencemooh orang-orang yang seperti itu, tapi kadang-kadang kita juga berbuat begitu Mbak Ayu. Ketika di jalanan menguasai jalan, nah itu menyengsarakan orang lain. Itulah sifat-sifat kebinatangan, termasuk juga sulit diatur, tidak taat aturan. Nah kawan, seorang penulis masyhur namanya Stephen R. Covey, dia juga seorang guru besar, mengatakan begini Mbak Ayu, bahwa binatang yang paling baik di muka bumi ini adalah manusia. Itu kata Stephen Covey. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak mengembangkan spiritualnya. Berarti manusia yang tidak mengembangkan spiritualnya itu adalah makhluk hewan yang terbaik di muka bumi ini, kata Stephen Covey. Yaitu apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan perilaku budi pekerti yang baik. Bahkan Al-Quran menyebutkan sangat tegas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Surat Al-A'raf ayat 179. Jadi kawan, binatang juga punya mata, binatang juga punya kepala, binatang juga punya roh, binatang juga punya sifat-sifat tadi itu. Nah, kalau manusia tidak menggunakan hal-hal tadi itu, maka itu sama dengan binatang dan bahkan lebih parah dari itu. Mudah-mudahan kawan, dengan Idul Kurban 1446 Hijriah ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Umar, karena korban yang sejati itu bukan hanya tentang darah yang mengalir di bumi ya, tapi tentang hati yang dibersihkan dari kesombongan. Kemudian yang setiap tetes darah
di hewan kurban itu juga mengingatkan pada diri manusia itu ada sisi liar yang harus dikendalikan. Semoga bermanfaat kawan untuk pagi hari ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dengan Ustadz Umar Jeni pamit kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafiz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.